Ronde 8. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita masih di observasi nomor 17. Tema Yesus baptis di Sungai Yordan. Masih ada 2 ronde lagi. Sisa yang kita mau observasi di sini adalah arti Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Di ronde 7 kita sudah mengerti bahwa Yesus ialah Bapa bagi si terbaptis, dan pertanyaan di ronde 8 ini adalah apa arti Roh Kudus atau apa arti Roh Allah? Sebenarnya sih di ayat itu dikatakan Roh Allah turun ya. Apa arti Roh Allah turun? Dalam rupa burung merpati berkepak-kepak. Kenapa digambarkan berkepak-kepak? Bisa kan dibuat nenggek misalnya seperti ini. Ini burung merpati berkepak-kepak. Ini nenggek, hinggap. Di antara 3 penulis tidak ada yang mengatakan hinggap atau nenggek. Jadi agar mengerti, kita harus pergi ke kitab Musa, karena semua simbol ada dalam kitab Musa. Itu sebabnya Yesus berkata, jika kamu tidak mengerti ajaranku, pergilah ke kitab Musa. Yohanes 5 ayat 46. Jadi kita perlu tahu, apakah merpati pernah dipakai Musa sebagai simbol pribadi? Apakah Roh Kudus itu simbol Allah ketiga atau pribadi ketiga? Kita akan segera tahu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam kitab Musa, dalam hikayat Nuh, kita melihat merpati. Di tengah air badai, dikatakan merpati datang kepada Nuh membawa daun zaitun. Dari situ Nuh kemudian tahu bahwa air bah sudah surut. Lalu kemudian dia keluar dari dalam bahtera dan dia membuat persembahan kepada Allah. Allah mencium persembahan itu dan dia berkenan kepada persembahan itu. Dan dia membuat perjanjian dengan Nuh. Itu di Kejadian 9. Di situ kita menyadari bahwa air bah yang surut itu adalah simbol amarah Allah surut. Kenapa bisa diartikan demikian? Tentu karena air bah itu memang bagian dari rencana Allah. Dia memang sedang angkara, dia sedang marah dan sudah memberitahu akan membuat air bah sebagai pelampiasan marahnya untuk membinasakan manusia. Dalam bahasa simbol ya. Merpati yang datang membawa daun zaitun. Merpati yang datang membawa daun zaitun itu adalah simbol damai atau simbol perdamaian. Jadi dari situ kita jadi mengerti bahwa dalam konteks baptis, ini dalam konteks baptis ya, karena peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu adalah tentang anak yang dibaptis dan kemudian menjadi anak dari seseorang pribadi yang mengangkat dan memilih dia. Karena kan statusnya ini, karena kita manusia ini sekarang hamba. Jadi ada hamba yang diangkat jadi anak, dan kepada hamba yang diangkat jadi anak ini ditaruh rohnya. Oke, jadi dalam konteks baptis, Roh Allah yang turun dalam rupa merpati di atas Sungai Yordan itu membimbing kita kepada pengertian bahwa orang yang dibaptis dalam Yesus itu berdamai dengan Allah. Jadi dia menerima Roh Allah dalam arti roh kasih karunia, rasanya diampuni. Mari kita lihat dulu penjelasan dari Rasul yang menulis kitab Kolose tentang baptis di Sungai Yordan itu ya. Dia bilang begini.
Dia katakan begini, juga kamu yang dulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk membuatmu kudus, tidak bercela di hadapannya. Kolose 1 ayat 25. Ayat ini tentu terhubung dengan peristiwa Yesus disalibkan, diperdamaikan kita oleh di dalam tubuh Kristus. Tapi cara memperdamaikannya kan dibaptis. Jadi anak yang dibaptis diperdamaikan dengan Allah dalam kematian Yesus Kristus. Perdamaian itu membuat kita menjadi tidak bercela lagi di hadapan Allah. Bukan karena kita sudah bersih, tapi karena kita dibuat bersih atau dibersihkan. Bukan karena kita suci, tapi kita disucikan oleh Yesus sendiri. Dia berkenan memberikan rohnya kepada kita. Ya, hal ini kan karena kita semua manusia dalam pandangan murka. Oke, jadi kalimat diperdamaikan di tubuh jasmani Kristus itu bisikan Rasul kepada kita, yang berarti si terbaptis tidak lagi hidup dalam pandangan murka Allah. Kita kan sama-sama tahu bahwa Adam, Hawa jatuh dalam dosa karena makan buah dari pohon pengetahuan, padahal dilarang. Akibatnya, manusia kan berada dalam pandangan murka Allah, dimurkai, kemudian kita diusir dari sana. Jadi kita sekarang sebenarnya semua cucu Adam memang ada dalam pandangan murka. Murka itu belum dibuat. Kita ini bukan mitra, tapi musuh Allah. Dari rencana awal kita dijadikan sebagai mitra, dikuasa, kemudian kita diusir dari sana. Jadi, damai itu ialah cara pandang Yesus sebagai Allah. Si terbaptis tidak sama lagi dengan cara pandang Yesus sebagai Allah kepada Adam dan kepada semua cucu Adam yang lain. Murka Allah itu tidak dihapus, tapi jumlah orang berdamai, diperdamaikan oleh Allah karena mau mengakui Yesus sebagai Allah. Ya, jadi setiap orang yang mau dibaptis dalam Yesus, karena Islam mau dibaptis dalam Yesus, ya. Jadi siapa saja yang mau dibaptis dalam Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Sebagian Kristen hanya membatasi sebagai Tuhan saja, tapi yang benar adalah sebagai Tuhan dan Allah. Karena Paul bilang, bagi kita tidak ada Tuhan lain kecuali Yesus, tidak ada Allah lain kecuali Yesus, tidak ada Bapa lain kecuali Yesus. Jadi sebenarnya bagi kita yang mau mengakui Yesus sebagai Allah, di situ kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi dalam hal inilah kita bisa memahami ucapan Yesus, akulah jalan kepada Allah. Tidak ada yang berkenan kepada Allah jika bukan melalui aku. Jadi begini, ketika Prabowo nih, berbicara dengan saya dan Anda nih, tentang presiden, dia kan akan bicara, kita nggak boleh melawan presiden, kita nggak boleh melanggar perintah presiden. Hal-hal seperti itulah yang diucapkan seorang Prabowo kepada kita saat dia menjabat sebagai presiden. Dan dikatakan juga, diingatkan presiden itu berkuasa untuk berbuat begini, presiden itu berkuasa untuk begini. Faktanya kan di sini presiden nggak bisa bicara, ini presiden. Karena presiden ini hanya sebuah lembaga. Pejabatnya adalah Prabowo. Ya ini sama sih. Allah ya. Di sini adalah pejabatnya adalah Yesus. Makanya disinilah kita mengerti
Aku di dalam Allah, Allah dalam aku. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku, karena aku dan Allah adalah satu. Disitulah kita pentingnya menyadari bahwa cara berkenan kepada Allah ialah datang kepada Yesus. Ya, dibaptis dalam nama Yesus inilah cara berkenan kepada Allah. Jadi sejak ini sebenarnya seorang manusia sudah terbagi dalam dua golongan. Nih, golongan yang mengikut Allah. Kita semua ini kan golongan yang mengikut Allah. Apapun agamanya kita sekarang, asal kita orang beriman. Apakah itu animisme, apakah itu politeisme, dengan segala konsep kealahannya. Itu semua orang beriman. Katakanlah itu sekarang golongan yang mengikut Allah. Tapi golongan kedua, satu golongan lagi, adalah golongan yang mengikuti Yesus sebagai Allah. Inilah sekarang sebenarnya yang harus disadari. Ada dua golongan sekarang. Golongan yang mengikut Allah dan golongan yang mengikut Yesus sebagai Allah. Yang mengikut Yesus sebagai Allah itu akan menerima karunia roh. Yaitu, kalaupun Anda menyebutnya karunia Roh Kudus, baik, tapi akan menerima roh Allah. Kalau kita mengakui sebagai Allah, ya kita menerima roh Allah. Jadi, kenapa disimbolkan dalam merpati dan berkepak-kepak? Kita akan melihat ini begini. Di antara perdebatan yang terjadi di antara kita tentang apa, siapa, dan Roh Kudus, berdasar ajaran Paul dan Petrus di sini. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Ada dua rasul yang bicara kepada kita bahwa syarat untuk menerima Roh Kudus harus dibaptis dalam nama Yesus. Pertama, Petrus di KPR 2 ayat 38-39. Kedua, Paulus di KPR 19:46. Dari situ kita tahu bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi ketiga. Kembali ke atas tadi, apakah Roh Kudus itu pribadi? Simbol pribadi? Tidak. Ini simbol damai. Ini simbol damai. Bukan dimaksud untuk menjelaskan hadirnya satu pribadi saat itu, tapi digunakan untuk menjelaskan adanya perdamaian, turunnya roh damai, atau seseorang yang dibaptis itu menerima karunia damai dengan Allah. Itu maknanya merpati di sana. Roh Allah yang turun dalam rupa merpati. Kembali ke sini. Tentu Anda menginginkan pengertian yang lebih baik. Itu sebabnya saya siapkan ini kepada Anda bahwa Roh Kudus bukan pribadi. Saya tunjukkan kepada Anda alasannya. Oke, nih. Keluaran 31 ayat 1-3. Kita mengenal ada roh rancang bangun. Ya, Allah memberikan roh kepada seseorang bernama Bezalel, sehingga dia ahli dalam merancang bangun tabernakel. Bangunan itu si Bezalel belum pernah lihat, tapi Allah memberi roh kepada dia supaya bisa bikin. Roh rancang bangun. Di Keluaran 31 ayat 6, Tuhan juga memberikan kepada beberapa orang, termasuk kepada Lohiab, roh ahli membuat barang-barang. Jadi meja, kursi, tabut, dan segala macam. Dan juga pakaian-pakaian. Ini jenis-jenis roh. Hakim 11 ayat 29 menunjukkan kepada kita adanya jenis roh perkasa dalam perang. Diberikan kepada Yefta, diberikan kepada Gideon.
dan beberapa orang yang lain. Ya. 1 Samuel 16 ayat 14, dari sini kita tahu ada roh jahat diberikan kepada Saul. Jadi Allah itu sumber segala roh. Roh baik ada, roh rancang bangun ada, roh ahli membuat barang-barang ada, roh perkasa perang ada, roh jahat juga dia punya nih. Oke, Bilangan 11 ayat 7 menjelaskan bahwa roh itu bisa diambil sebagian, bisa diberikan kepada orang lain. Anda boleh baca di Bilangan 11 ayat 17. Ketika dia mengambil sebagian roh dari Musa diberikan kepada 70 tua-tua Israel. Anda bisa, hal ini relevan menjadi pertanyaan buat Anda, pertanyaan observasi pribadi. Kalau seandainya memang Roh Kudus itu adalah pribadi, bagaimana itu bisa diambil, dipindah-pindahkan? Jadi kalau Roh Kudus itu adalah pribadi, bisa dibagi-bagi kah? Berapa banyak dia dibagi? Satu ke sini begitu? Enggak. Roh Kudus di sini adalah urapan. Jadi ketika yang dimaksud roh dari Allah diberikan kepada siapapun, termasuk yang dibaptis itu adalah jenis-jenis roh. Nah, kita teruskan dulu ya. Imamat 20 ayat 27 mengatakan ada roh peramal. Bilangan 5 ayat 14 mengatakan ada roh cemburu. Jenis-jenisnya roh ini. Yohanes 20 ayat 28 ada roh ahli berbahasa asing. Roma ayat 8 ayat 15 mengatakan adanya roh perbudakan. Ini jenisnya nih. 1 Korintus 10 ayat 21 mengatakan ada roh jahat. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan adanya roh penghibur. Kesimpulannya, roh ini beda-beda, makanya disebut Roh Kudus. Karena kudus ini artinya terpisah, berbeda satu dengan yang lain. Tidak sama dengan yang lain. Roh Kudus itu artinya roh yang berbeda yang tidak sama dengan yang lain. Jadi artinya roh itu memang diberikan menurut kepentingannya, menurut urusannya. Pasti yang diberikan kepada setiap orang beda-beda. Dari sini kita tahu Roh Kudus itu adalah urapan atau karunia yang bisa diberi, bisa diambil. Saya harap itu clean and clear buat Anda. Saya tidak ingin mendoktrin Anda, tapi silakan pertimbangkan berdasarkan yang ada di Alkitab seperti itu. Baiklah, sebagai penginjil, saya adalah seorang penginjil. Menjadi penting buat Anda untuk mempertimbangkan dengan cara seperti apakah Anda dibaptis. Akan lebih baik nanti kita akan bicara satu nomor lagi tentang baptisan. Oke, sampai di sini simbol burung merpati kita selesai. Tinggal satu lagi yaitu berkepak-kepak. Kenapa disimbolkan berkepak-kepak? Ronde 9. Apa arti burung merpati berkepak-kepak?